Terima kasih Anda masih bersama Sergap pemirsa. Kecanduan game online. Seorang bocah SMP di Sidoarjo, Jawa Timur nekat membakar rumah tetangga. Ironis, diduga pelaku kesal karena tidak punya uang untuk top up voucher game. Didampingi psikolog, polisi akan memeriksa pelaku yang masih di bawah umur. Warga gempar saat melihat api melalap habis sebuah rumah di perumahan Citra Sentosa Mandiri, Sidoarjo, Jawa Timur. Ini pertama kali disadari warga yang melihat asap dari rumah tersebut dan betapa terkejutnya di dalam rumah didapati seorang bocah laki-laki berinisial AFS seorang diri. Warga pun berupaya membantu menyelamatkan sang bocah untuk keluar melompati pagar. AFS ternyata bukan anak dari pemilik rumah karena keluarga dari pemilik rumah sedang pergi berbuka puasa. Lebih mengejutkan, diduga AFS adalah pelaku pembakaran yang masuk ke dalam rumah dan membakar kasur hingga api menghanguskan seluruh bagian rumah. Diduga bocah SMP ini nekat membakar lantaran kecanduan game online dan kesal tidak punya uang untuk top up voucher game. Anak ini katanya kecanduan game online karena sampai beli top up, beli akun gitu katanya. Saya sendiri kan masih katanya saya tidak berani memastikan gitu. Namun polisi belum berani menyimpulkan motif dari pelaku dan meminta pendampingan psikologi untuk bisa memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Bahwa pelakunya adalah saudara AS ya. Kebetulan masih di bawah umur. Faktor psikologis yang lainnya bisa juga dari faktor keluarga, faktor teman, sosial dan sebagainya. Sehingga itu kita harus gali lagi nanti. Bocah di bawah umur ini kini diamankan di Mapolresta Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Pemirsa, diduga saling ejek, dua kelompok remaja terlibat tawuran di depan masjid di Situbondo, Jawa Timur. Akibatnya 3 remaja terluka. Tawuran dua kelompok remaja ini terjadi di depan Masjid Jami Al-Hidayah, Taman Kota Asembagu, Situbondo, Jawa Timur, terpantau di kamera CCTV masjid. Dalam rekaman terlihat sekelompok remaja bermotor mengejar kelompok motor remaja lainnya. Akibatnya 3 orang remaja terluka akibat dikeroyok dari kelompok lawan. Diduga tawuran ini terjadi akibat kedua kelompok saling ejek. Dikejar dari selatan, dikejar dari selatan. Sepedanya yang dikejar itu dipotong di mukanya, akhirnya berhenti tukaran di sini. Ada berapa yang dikeroyok, Pak? Kalau tidak keliru 3 orang yang dikeroyok. Yang ngeroyoknya satu RT itu. Banyak gitu? Iya. Rata-rata mereka anak muda toh? Anak muda. Warga dan petugas keamanan masjid berhasil meredam dan membubarkan aksi tawuran. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Pemirsa, akibat korsleting listrik menyambar tangki bahan bakar. Sebuah minibus yang melaju di Jalan Raya Pagedangan, Kabupaten Tangerang terbakar. Kebakaran membuat panik pengendara lain. Api dengan cepat membesar membakar sebuah minibus yang tengah melintas di Jalan Raya Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran berawal saat pengendara melaju dari arah Pagedangan menuju ke Legok. Di lokasi kejadian, api tiba-tiba muncul dari bagian kap mesin dan menyambar ke tangki bahan bakar. Sang sopir yang panik selamat setelah diberitahu pengendara lain. Kejadian ini juga sempat membuat pengendara lain ketakutan. 1 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi berhasil memadamkan api dengan cepat. Itu berawal dari mana sumber api itu? Awal kalau lihat dari kerusakan, dianalisa dari korsleting listrik, dia menyambar ke bahan bakar yang ada di kap mesin. Tujuan awalnya ke Legok. Setelah dia curiga, dia langsung berputar arah ke jalan yang besar supaya dapat pertolongan dari pemadam. Begitu sementara. Pak, sumber apinya itu dari mana asal mulanya? Sumber api ini dari percikan bensin. Jadi mengakibatkan melalap semua bagian mobil. Meski tak ada korban, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan.
Seorang karyawan bank ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang melakukan olah TKP tidak menemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Warga digemparkan dengan tewasnya Fatur, seorang karyawan bank di kamar mandi di rumahnya di perumahan Graha Diva, Jalan Borong Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tewasnya pria 27 tahun ini diketahui saat kerabatnya berkunjung dan mendapati kondisi rumah dalam keadaan sepi. Kerabat mulai curiga karena pintu kamar mandi terkunci dari dalam. Masuk ke sini, saya langsung lihat di TKP-nya itu tertutup. Di dalam mandinya? Oh, dalam kamar mandi. Nah, kamar mandi, kemudian di bawahnya kamar mandi itu ada ventilasinya, itu terbuka, kakinya kelihatan. Nah, kelihatan. Jadi saya bilang sama yang panggil saya, dobrak ini pintunya kalau mau lihat. Jadi dobrak, ya kita dapatkan dalam keadaan tertidur, kepalanya di atas kloset, kemudian kasih gini tangannya. Gitu. Sudah bernapas atau? Tidak bernapas. Sudah kaku badannya, Pak. Polisi yang melakukan olah TKP tidak menemukan adanya tanda kekerasan di tubuh korban. Tersebut kami memang temukan korban sementara terkelumpuh. Untuk dugaan sementara ini beliau ini korbannya ada dari riwayat penyakit. Ada riwayat penyakitnya, jadi untuk tanda-tanda kekerasan kami tidak temukan. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Kota Makassar untuk diotopsi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni melaporkan. Pemirsa, perampokan bersenjata api terjadi di sebuah toko mainan. Pelaku menggasak uang jutaan rupiah. Korban sempat mengejar pelaku. Aksi pelaku terekam CCTV. Sambil menodongkan senjata api, satu pria pelaku perampokan ini memasuki toko mainan di Desa Danau Lancang, Kabupaten Kampar Riau. Pelaku langsung mengancam korban dan meminta sejumlah uang dari dalam kasir. Sementara rekan pelaku lainnya berjaga-jaga di dalam toko sambil memantau situasi. Usai beraksi, kedua pelaku langsung kabur. Korban sempat mencoba mengejar namun tak berani melawan ketika dua pelaku ini kembali mengacungkan senjata api. Pelaku bahkan sempat melakukan penembakan karena ditemukan barang bukti peluru di toko. Airsoft gun ini ditodongkan kepada korban, kemudian di situ mengambil uang sejumlah 1 juta, kemudian mengambil alat ATM BRI link tersebut, kemudian mengambil handphone korban. Korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Kedua identitas pelaku telah dikantongi dan kini diburu polisi. Dari Kampar Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pengendara motor menjadi korban jambret di depan rumahnya sendiri. Pelaku beraksi seorang diri dan terekam CCTV. Wanita ini baru saja menghentikan sepeda motor di depan rumahnya daerah Pondok Kecamatan Padang Selatan, Sumatera Barat. Diduga telah dibuntuti seorang pria yang juga mengendarai sepeda motor, memepet motor korban dan langsung menggasak tas korban yang diletakkan di depan motor. Korban berteriak mencoba mengejar namun pelaku langsung kabur. Dari rekaman CCTV yang viral di media sosial, petugas membekuk pelaku saat tertidur di tempat persembunyiannya Kabupaten Pasaman. Pelaku DN ternyata residivis kasus penjamretan dan ditembak di kaki karena mencoba kabur. Dia spesialis jambret dan curanmor yang meresahkan di Kota Padang ini. Dulu juga dihukum dengan kasus yang sama, masalah jambret. Setelah menjalani hukuman, keluar melakukan lagi. Empat sepeda motor dan 2 handphone curian dari berbagai lokasi diamankan. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, 5 orang pemudik diamankan polisi saat bersembunyi di antara tumpukan janur ketupat muatan truk.
Aksinya diketahui, pemudik ini diminta untuk putar balik. Truk mengangkut ketupat ini dihentikan petugas saat melintas di pos penyekatan larangan mudik kawasan Padalarang, Bandung Barat. Pengemudi mengaku membawa ketupat untuk berjualan di Bandung. Namun saat diperiksa, didapati 5 orang pria bersembunyi di antara tumpukan janur ketupat. Para penumpang mengaku asal Cikalong Wetan agar tidak terlihat menutupi diri dengan janur ketupat. Namun pemeriksaan ketat polisi membuat ulah 5 warga ini ketahuan dan diminta untuk putar balik. Kita berhentikan, kita periksa, setelah kita periksa KTP-nya yang bersangkutan bukan orang Bandung, kita kembalikan putar balik. Dan satu lagi kita temukan modus, yakni di bawah daripada ketupat itu di dalamnya orang yang akan melakukan perjalanan kembali ke Bandung. Selama operasi penyekatan, petugas telah menemukan berbagai modus warga yang hendak mudik. Petugas dengan tegas akan memutarbalikkan warga yang melanggar aturan mudik. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Mengenakan penutup wajah ala ninja, seorang pemuda menguras isi kotak amal di masjid. Aksinya terekam CCTV usai sholat raweh, pelaku bersembunyi di kamar mandi. Kamera CCTV di Masjid Baitul Jalal Muhammadiyah di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini merekam aksi seorang pemuda menggasak isi sejumlah kotak amal di dalam masjid. Pelaku beraksi setelah bersembunyi di kamar mandi dan menggunakan penutup wajah ala ninja. Di lantai 2 masjid, pelaku membongkar satu persatu dari 10 kotak amal yang ada. Dalam 20 menit, pelaku berhasil menguras seluruh isi kotak amal. Usai beraksi, pelaku sempat kembali ke tempat wudhu diduga menyembunyikan uang hasil curiannya. CCTV merekam jelas ciri-ciri pelaku. Melihat CCTV, dia dari WC bersembunyi, kemudian naik ke lantai 2. Kotak-kotak amal jumlahnya 10, diperkirakan sekitar 7 juta. Aksi pencurian ini telah dilaporkan ke polisi. Kerugian akibat pencurian ini diperkirakan mencapai 7 juta rupiah. Polisi masih memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Aksi seorang wanita menyebar uang ratusan juta rupiah dari lantai 3 rumahnya viral di media sosial. Bagaimana peristiwanya? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sergap.